Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, kali ini kita bertemu lagi dalam podcast Ngopi Santai, Ngobrol Pemilu dengan Santai. Kali ini kita akan mengangkat tema yang sering kita dengar di masyarakat, yaitu penggantian antar waktu anggota DPRD serta pemutakhiran data partai politik. PAW bukan sekedar pergantian kursi di parlemen daerah, tetapi merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi dan keberlanjutan representasi rakyat. Lalu, apa sebenarnya PAW itu? Kapan dan mengapa PAW dilakukan? Siapa yang berwenang? Dan bagaimana prosesnya agar tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya kita tidak sendirian. Telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, yang akan mengulas PAW DPRD secara lugas, objektif, dan mudah dipahami. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Musi Banyu Asin, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Bapak Mufarid. Terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dalam podcast Ngopi Santai kita kali ini. Sebelum Bapak menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Musi Banyu Asin, Bapak pengalaman nih banyak di kepemiluan. Itu apa saja sih Pak pengalamannya Bapak? Alhamdulillah dulu pernah jadi panitia pengawas kecamatan di Lawang Wetan tahun 2017, dan setelah itu saya menjadi panitia pengawas pemilu Kabupaten Musi Banyu Asin di tahun 2018. Saya sempat vakum beberapa saat. Setelah itu, saya menjadi anggota KPU Musi Banyu Asin dan menduduki Divisi Teknis Penyelenggara. Begitu Pak Rofi. Berarti 2017 Bapak sebagai Panwaslu Kecamatan, 2018 Bapak sebagai Panwaslu Kabupaten Pak ya. Selanjutnya di 2024 Bapak sebagai anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selaku Divisi Teknis Penyelenggara, apa saja yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Musi Banyu Asin, Pak? Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu setidaknya memiliki dua tugas utama, yaitu pergantian antar waktu, kedua yaitu pemutakhiran data partai politik. PAW tahun ini tidak dilaksanakan mengingat semua anggota DPRD Kabupaten Musi Banyu Asin kategori memenuhi syarat, sedangkan pemutakhiran data partai politik dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Untuk semester pertama sudah kita laksanakan, sedangkan untuk semester kedua kita akan sedang dilaksanakan. Akan tetapi batas akhir waktu yaitu 3 hari sebelum Desember 2025 ini. Dan pemutakhiran semester 2 sedang dilaksanakan dengan batas waktu 3 hari sebelum akhir Desember 2025. Menarik sekali pembicaraan kita Pak kali ini membahas tentang PAW DPRD dan pemutakhiran data partai politik. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu sebentar Pak. Karena ngopi santai, ngobrol pemilu dengan santai. Oke Pak Mufarid, mungkin banyak teman pemilih yang belum tahu persis ya apa itu PAW. Bisa bantu teman-teman pemilih nggak Pak? Berikan gambaran umum apa yang dimaksud dengan PAW itu sendiri Pak? PAW DPRD merupakan mekanisme pergantian anggota DPRD yang berhenti atau tidak dapat melanjutkan tugasnya sebelum masa jabatan berakhir. Nah, jadi teman pemilih, PAW dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi, tugas, dan kewenangan DPRD tetap berjalan secara optimal, serta keterwakilan masyarakat tetap terjaga. Jadi begitu. Nah, ini menarik sekali Pak penjelasan Bapak. Ternyata ada kondisi ya Pak, di mana seorang anggota DPRD itu harus dilakukan PAW.
boleh dijelaskan Pak, apa saja kondisi tersebut? Adapun kondisi anggota DPRD dilakukan PAW dikarenakan 1. Meninggal dunia, 2. Mengundurkan diri, dan yang ketiga diberhentikan sebagai anggota partai politik. Selanjutnya Pak Mufarid, bagaimana peran KPU dalam proses PAW tersebut? KPU memiliki peran penting dalam memastikan proses PAW DPRD berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran KPU bersifat administratif, verifikatif, profesional, bukan politis. Setelah verifikasi dilakukan, baik secara teknis dan administratif, baru bisa ditentukan pengganti antar waktunya. Ya, teman pemilih, banyak sekali informasi yang kita dapat. Saya rasa kalau kita teruskan bakal ngebulin kepala Pak ya. Jadi bagaimana ini Pak aturannya? Boleh disepil Pak? Tolong dibantu sepil aturannya biar teman-teman pemilih maupun netizen di rumah bisa baca-baca dan jadi referensi untuk pengetahuan bagi mereka. Oke Pak Rofi, di sini KPU telah meluncurkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Begitu Pak Rofi. Teman pemilih, demikianlah perbincangan kita kali ini bersama Bapak Mufarid, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Semoga diskusi kali ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang PAW dan pemutahiran data parpol sebagai bagian dari sistem demokrasi. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan wawasannya Pak. Teman pemilih, ikuti terus episode podcast Ngopi Santai berikutnya dengan topik dan narasumber yang menarik dan edukatif lainnya. Jangan lupa ikuti media sosial KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Saya Rofi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.